Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Pesugihan Monyet, yang kali ini ditulis oleh Manafila. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada kita lama-lama, yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Oh ya, persiapkan diri kalian, sediakan ataupun gunakan earphone terbaik kalian agar kalian mendengarkan cerita ini dengan kualitas audio yang jauh lebih baik. Dan jangan lupa pula untuk kalian menyiapkan cemilan kalian dan posisi ternyaman kalian untuk mendengarkan cerita kali ini, karena ceritanya lumayan sedikit agak panjang. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai. Cerita kali ini tentang kisah seorang gadis yang rela menikah dengan sahabat sang ayah. Demi baktinya untuk membayar hutang ayahnya, hingga ia harus rela kehilangan janin yang belum sempat dilahirkannya di dunia ini untuk dijadikan tumbal. Sebut saja namanya Dina. Oh ya, nama sudah disamarkan semua ya teman-teman. Ia sangat pasrah menuruti keinginan ayahnya untuk menikah dengan lelaki tua itu. Dia sudah beristri dan mempunyai seorang anak lelaki yang sebaya dengannya. Dina sendiri masih berusia 19 tahun, namun di usianya sekarang, ia sudah resmi menjadi Nyonya Tomo. Lelaki berusia 45 tahun kawan ayahnya. Ayahnya Dina ini seorang pemabuk berat dan tukang main judi. Tidak ayal hutang mereka menumpuk. Bahkan rumah yang mereka tempati akan segera disita oleh bank. Oleh karena itu, Tomo menawarkan bantuan kepada ayahnya, yaitu ayahnya Dina. Tetapi dengan syarat Dina harus menikah dengannya. Setelah acara wajib ijab kabul selesai, Dina diajak masuk mobil abu-abu di depan rumah. Ibu menggeret koper dari dalam, berisikan semua perlengkapannya Dina yang akan pindah ke rumah Tomo. Dengan jelas Dina melihat ayahnya tertawa lepas, merangkul sahabatnya yang kini menjadi menantunya itu. Setelah berpamitan pada orang tuanya Dina, mereka berangkat menuju rumah Tomo. Mobil memasuki pintu gerbang besar yang telah dibuka oleh seseorang satpam di depannya. Rumah yang megah, bahkan taman di depan terlihat lebih besar dari ukuran rumahnya. Di depan rumah sudah menanti dua wanita dengan daster lusuh sembari membubuhkan badan. Dina, ini Bu Ija. Kalau butuh apa-apa tinggal panggil dia saja, katanya sembari menunjuk ke salah seorang di antara mereka yang terlihat agak berumur dilihat dari rambut putihnya. Pagi hari Bu Ija mengajak Dina menyusuri seluruh rumah, menunjukkan beberapa ruangan dan kamar. Pilar-pilar raksasa tersusun apik dengan ukiran naga yang meliuk. Lampu-lampu hias dan besar menghiasi plafon rumah seperti istana. Hingga di depan satu pintu, Bu Ija menyuruh Dina untuk berhenti. Pintunya dari kayu jati berwarna merah marun, dengan sedikit ukiran seperti binatang yang aneh. Dina termangu diam. Ruangan ini khusus buat Pak Tomo, Mbak. Siapa saja nggak boleh masuk sini. Bahkan Bu Fani sebagai istri tuanya juga tidak boleh ngintip, Mbak. Jawab Bu Ija, membuat Dina penasaran. Emangnya ada apa di dalam, Bu? Bu Ija hanya menggeleng dan tersenyum. Dina mengerutkan kening mencoba ingin tahu. Ia lirik lagi pintu di depannya itu. Tiba-tiba saja pintu itu terasa suwung, sampai Dina bergidik ngeri. Bu Ija segera menariknya kembali untuk melanjutkan turnya. Sampai akhirnya di belakang rumah, Dina menemukan Mbak Fani sedang duduk di kursi santai sembari memegang buku dan serius membaca. Rambutnya dibiarkan tergerai tertiup angin pagi. Degunya lancip, bibir agak tebal bawahnya. Terlihat seksi bagi sebagian orang. Meski umurnya sudah terlihat matang, ia cukup menawan. Dina pun menghampirinya dan ngobrol sebentar. Malam Jumat Kliwon.
Dina berada di kamar dan merasakan kerongkongannya telah kering. Ia beranjak dari kasur dan segera ke dapur untuk mengambil minum. Di dapur sudah ada Bu Ija. Saat membuka kulkas, Dina melirik Bu Ija sedang menata sesuatu di atas nampan. Dina mendekatinya. Ia lihat di atas nampan telah ditata berbagai kembang yang dimasukkan ke dalam mangkok berisi air, jajanan pasar dan kemenyan, juga 3 batang lilin. "Buat apa nih, Mbok?" tanya Dina penasaran. "Permintaannya Pak Tomo itu, Mbak. Kok aneh-aneh gini sih?" Mbok Ija segera mengangkat nampan itu, kemudian berlalu meninggalkan dapur. Dina pun mengikutinya dari belakang sambil menjaga jarak. Mbok Ija pun berhenti di depan pintu ruangan terlarang itu, kemudian mengetuknya. Ia tidak menunggu pintu terbuka, lalu kemudian menaruh nampan itu di bawah depan pintu kemudian berlalu. Selama beberapa detik kemudian, engsel pintunya bergerak. Dina mendapati Mas Tomo membuka pintu dengan bertelanjang dada. Menunjukkan perut buncitnya, ia hanya memakai celana pendek hitam saja. Dengan segera mengambil laman itu dan kembali masuk mengujinya. "Nggak usah penasaran," ucap seseorang di belakang mengagetkannya. Dina menoleh menemukan Mbak Fani di sana. "Jangan pakai tanya Mas Tomo itu di situ ngapain. Anggap saja nggak ada apa-apa." Dina hanya mengangguk. Meski penasaran, ia berusaha tidak menghiraukannya dan segera masuk kamar kembali. Singkat ceritanya, sudah 3 bulan Dina berada di rumah ini. Tidak pernah ia melihat Mas Tomo tidur di kamar Mbak Fani. Hampir tiap bulan Mas Tomo dan Mbak Fani bertanya apa Dina sudah hamil. Hingga suatu hari siklus bulanan Dina berhenti. Sebenarnya Dina tidak pernah menginginkan adanya bayi dalam pernikahan paksa itu. Tapi semua sudah terjadi. Mana mungkin Dina menolaknya? Minggu kedua Mas Tomo baru menyadarinya karena sewajarnya suami istri pasti tahu saat istri tetap suci dan beribadah. Hari itu juga Mbak Fani mengajak Dina ke rumah sakit untuk USG memastikan. Saat USG, dokter menjelaskan bahwa kandungannya sudah berumur 3 minggu. Seketika Dina luluh saat menatap benihnya sendiri di layar USG. Hampir setiap malam Jumat Kliwon, Mbok Ija ini selalu menaruh nampan di depan pintu itu. Ingin sekali Dina melihat ada apa di dalamnya. Akan tetapi melihat pintunya saja nyalinya sudah menciut. Takut akan sesuatu terjadi, entah itu apa. Dina bertanya pada Mbok Ija kenapa Mas Tomo hanya mempunyai 1 anak sedangkan sebelumnya ia mempunyai istri lain. Ia bercerita bahwa dulu Mbak Tini sudah pernah mengandung sebanyak 3 kali dan semuanya hilang. Begitu pula dengan Mbak Fani. Katanya juga 4 kali mengandung, tapi yang berhasil lahir cuma 3 saja. "Hilang gimana, Mbok? Keguguran gitu tah?" "Ya udah, hilang gitu aja, Mbak." Seketika Dina mengelus perutnya dengan pelan, takut mengalami hal yang sama seperti mereka. Seusai obrolan itu, Dina kembali melangkahkan kakinya ke kamar. Saat melewati ruangan terlarang itu, ia melihat pintunya sedikit terbuka. Dina coba mendekati pintunya itu, ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Dengan perlahan Dina mengarahkan kupingnya ke pintu untuk memastikan apa ada orang di dalamnya. Bau kemenyan menyeruak memenuhi hidungnya. Samar-samar Dina mendengar suara. Ia tajamkan pendengarannya, seperti terdengar suara arangan dan desahan di sana. Arangan itu semakin mengeras terdengar. Ia juga mendengar suara seperti monyet. Dina semakin mendekatkan telinga, sehingga pintunya yang tersentuh terbuka sedikit lebar lagi. Pintunya berderit membuat Dina kaget. Seketika itu pula kepala Mas Tomo menyembul dari dalam. "Ngapain kamu di sini?" tanyanya dengan nada meninggi. Dina beringsut mundur dan menundukkan kepalanya. Aku tidak sengaja, Mas. Jangan sekali-kali lagi kamu pengen tahu di sini ada apa. Bukan urusanmu." Dina gemetaran karena selama di rumah itu belum pernah sama sekali Mas Tomo membentaknya. Singkat ceritanya,
Kehamilannya Dina ini sudah hampir memasuki usia 7 bulan. Semenjak bulan keempat, Dina sudah ikhlas menerima karunia dalam rahimnya itu. Pagi itu semua orang yang berada di rumah disibukkan dengan acara memasak. Seharian itu pun Mas Tomo berada dalam kamar pribadinya itu. Biasanya dia akan ke sana waktu malam hari, tapi kali ini tidak. Dina sebenarnya begitu penasaran, tapi teringat saat Mas Tomo membentaknya kala itu, membuat Dina mengurungkan niatnya. "Hari ini emangnya ada acara apa, Mbak?" tanya Dina ke Mbak Fani. "Ini buat hajatanmu, soalnya udah 7 bulan. "Hajatan gimana, Mbak? Kok nggak ada yang diundang? Orang tuaku bahkan nggak ngerti apa-apa." "Aku kan udah pernah bilang, kalau kamu pengen hidup enak, harus nurut sama Mas Tomo," ujarnya dalam nada tinggi. Dina hanya diam membuang muka dari hadapannya. Ia jelas tahu bahwa ada yang tidak beres di rumah ini. Tapi kenapa semua orang sangat patuh pada Mas Tomo? Hanya karena uang mereka rela jadi budak, bahkan istrinya sendiri. Malam ini semua makanan sudah disajikan di atas tampah besar. Semua dijajar rapi oleh Bu Ija di depan pintu kamar pribadi Mas Tomo. Entah hasrat penasarannya Dina sudah menghilang. Ia bahkan tidak ingin tahu apa yang mereka lakukan saat itu. Tiba-tiba kepalanya Dina terasa sangat berat. Ia rebahkan badannya di atas kasur hingga terlelap. Dina bermimpi berada di sebuah tempat yang luas dengan dikelilingi banyak sekali pepohonan. Dina mengedarkan pandangan mencari tahu di mana ia berada, tapi tidak ada siapapun yang bisa ditanyai. Setibanya Dina mendengar suara gemersak daun di samping. Ia beranikan diri untuk mendekati sumber suara itu. Saat ia sibakan dedaunan yang menjulur panjang, Dina terberanjat kaget menemukan makhluk dengan tangan yang panjang, matanya cuma satu, dengan lidah menjulur sampai ke dadanya. Rambutnya sedikit lebih kebotak, payudaranya menggelantung hingga ke perut. Dia mengulurkan tangannya yang panjang itu, lalu memegang perutku. "Ah, jangan." Dina mencoba melepaskan tangan itu dari perutnya, tetapi tidak bisa. Bahkan genggamannya semakin erat ke pinggulnya. Tangan panjangnya melingkar membelit-belit ke tubuh Dina, hingga ia tidak bisa bergerak lagi. Dina menangis sejadi-jadinya sambil terus berteriak, "Tolong, tolong." Sepertinya semuanya sia-sia. Tidak ada seorang pun ada di sini. Perlahan wajahnya mendekat ke perut Dina, kemudian dengan cepat menjilatinya dengan lidah panjang dan kasarnya. Dina merasakan panas dan sakit yang amat sangat, perutnya seperti dikoyak-koyak tanpa belas kasihan. Rasa sakit itu semakin menjalar. Dina juga tidak kuat lagi berdiri, tubuh sudah sangat lemas. Tapi makhluk itu pun tetap menjilati perutnya. Dina merasakan perutnya kini telah kempes. Dengan tenaga yang hampir habis, Dina meliriknya ke bawah. Ia menengadah. Mulutnya penuh dengan darah kental kehitaman, kemudian menyeringai. Bibirnya tertarik melebar hingga ke telinga. Napas Dina tersengal-sengal karena ketakutan yang luar biasa, kemudian gelap. Dina tersentak kaget dan bangun dengan keringat dingin memenuhi seluruh tubuhnya. Kemudian teringat mimpi seram itu, lalu dengan cepat meraba perutnya. "Wah, tidak, perutku menjadi rata. Apa yang terjadi?" Mas Tomo, Mas." Seketika Mas Tomo masuk ke kamar dengan tergesa-gesa, kemudian duduk di samping Dina. "Kenapa?" tanyanya. Sambil menangis, Dina tarik tangan Mas Tomo ke arah perutnya. "Anakmu hilang, Mas." Dina terisak memandangnya, tapi dia malah tersenyum bahagia. "Kamu kok malah senang sih, Mas?" tanya Dina dengan heran. "Udah, tenang aja, besok pagi diantar oleh Mbak Fani ke rumah sakit biar dicek," jawabnya dengan enteng. Tanpa Dina ketahui, Mas Tomo di dalam kamar pribadinya itu telah memandikan uang dan segala perhiasan. Ia tertawa girang sambil menghambur-hamburkan uangnya, tanpa peduli Dina yang sangat terpukul. Paginya, mereka berangkat ke rumah sakit.
Saat di USG, dokter pun keheranan bagaimana mungkin sebulan yang lalu hasil check up-nya baik dan bayinya sehat. Tiba-tiba hari ini tidak terlihat sedikit pun ada tanda bayi di rahim Dina. Bahkan dinding rahimnya bersih, tidak seperti orang keguguran yang harus melakukan kuret untuk membersihkan darah yang tersisa. Dokter menanyakan apakah Dina merasakan sakit atau apa sebelumnya. Saat hendak menceritakan mimpinya, Mbak Fani menyela pembicaraan dengan berkata, "Iya dok, kemarin Dina bilang perutnya sakit luar biasa. Dia seharian keluar masuk kamar mandi," katanya sambil mencubit paha Dina. Dina hanya menelan ludah kemudian mengiyakannya. Dokter itu hanya mengangguk, kemudian menuliskan sebuah resep obat. Setelahnya mereka keluar. Hari-hari Dina lalui dengan tatapan kesedihan dan ratapan kesedihan juga karena kehilangan buah hati yang ia idam-idamkan selama ini. Malam ini Dina duduk di sebelah jendela kamar menatap indahnya rembulan. Saat pandangannya menatap lurus ke pohon mangga di depan, Dina melihat siluet bayangan seseorang. Kemudian perlahan dia menunjukkan wajahnya sambil terus menatap Dina dengan senyuman menyeringai. Hingga saat sorot lampu mengenainya, dia melihat sesosok monyet dengan gigi taring yang panjang, perutnya buncit, kuku tangannya panjang hingga melingkar. Tidak masuk akal, mana ada binatang seperti itu. Rambut tubuhnya tidak rata, seperti habis dicukur asal-asalan. Ia berjalan dengan menyeret tangannya yang panjang itu. Tiba-tiba Dina teringat mimpi malam itu. Saat menatap tangan panjangnya, nafasnya mulai memburu berkali-kali. Dina menelan ludah. Dengan hati-hati Dina melirik sambil memegang pucuk gorden. Sepertinya sudah tidak ada apa-apa. Dina menghela nafas lega. Ngintip apa? Dina kaget memegang dadanya. Tanpa ia sadari Mbak Fani sudah berada di depannya. "Anu Mbak, aku kok kayak lihat monyet tapi aneh, mengerikan gitu," kata Dina sambil bergidik ngeri. "Emang mencari kamu, soalnya udah hafal baumu," jawabnya enteng seperti sudah tahu saja. "Maksudnya gimana Mbak?" "Itu adalah istrinya Mas Tomo yang ada di dalam kamar itu. Tiap Mas Tomo mau punya bayi, pasti diserahkan ke monyet itu buat tumbal. Kalau umurnya udah sampai 7 bulan, gantinya ya pasti kekayaan dan kejayaan ini semua." "Hah? Apa? Makhluk yang kamu temui di mimpi itu, ya wujud aslinya monyet itu. Dia pasti hafal baumu, jadi pasti ketagihan lagi." Dina menutup mulutnya tidak percaya. Jadi Mas Tomo di dalam kamar itu buat melayani monyet siluman itu. Mbak Fani mengangguk. "Loh, tapi Dika," Mbak Fani pun menjelaskan bahwa saat itu Mbak Tini, istri pertamanya yang akan hamil anak ketiga, ingin punya bayi. Ia rela menyuruh suaminya menikah lagi agar anaknya bisa hidup dan menumbalkan anak Mbak Fani saja. Semua sudah sesuai rencana. Karena akhirnya mereka berdua hamil berbarengan hingga memasuki kandungan yang ke-7 bulan, Mas Tomo berkhianat kepadanya. Anak Mbak Fani dibiarkan hidup dan anaknya dijadikan tumbal karena telah jatuh cinta pada Mbak Fani. Mbak Tini marah luar biasa hingga akhirnya ia pergi meninggalkan rumah ini. Habis punya anak Dika itu, aku hamil lagi 3 kali. 3-tiganya dibuat tumbal. Jadi kamu nyuruh Mas Tomo nikah lagi sama aku biar bisa menumbalkan anakku. Ia menggeleng kemudian mengangguk. Dina tidak mengerti maksudnya. Aslinya aku ya ogah berbagi suami, tapi umurku udah 37 tahun. Aku udah sampai permenopause, udah gak subur lagi. Jadi dokter udah nyatakan kalau aku gak bisa hamil lagi. Ya Allah Mbak, terus sampai kapan kita hidup seperti ini? Mbak Fani menggeleng sekali lagi. Aku juga gak tahu Din. Aslinya aku udah capek, tapi aku ya gak kepengen hidup miskin. Sejak nikah sama Mas Tomo hidupku enak, semuanya keturutan. Udah jalani aja, kita udah terlanjur nyebur, gak bisa naik. Mereka pun saling pandang dan saling berpelukan meratapi nasib mereka berdua. 6 bulan sejak kehilangan anak pertama,
Dina akhirnya bisa hamil kembali. Kali ini ia tidak sebahagia dulu karena sudah tahu akhir dari riwayat bayinya. Bahkan dia sempat berpikir untuk menggugurkannya saja. Seperti biasa, Mas Tomo bahagia mendengarnya, tapi tidak dengan dirinya. Dia memutar otak, kemudian berencana untuk membuat Mas Tomo jatuh cinta dengan dirinya agar tidak rela menumbalkan anaknya nanti. Dina membuat dirinya yang selama ini cuek membalikkan semua fakta yang ada. Ia tumpahkan seluruh perhatiannya kepada Mas Tomo. Apapun Dina lakukan untuk membuatnya tergoda dan hanya melirik kepadanya. Mbak Fani pun mulai curiga dan tidak suka. Ia sering memergoki Dina, bercanda dan bermanja-manja pada Mas Tomo. Dina pun tidak peduli. Yang ia mau hanya satu, menyelamatkan bayi yang ada di kandungannya. Hingga saat usia kandungannya 6 bulan, Dina memohon kepadanya. Ia terlihat mulai bimbang mengingat beberapa bulan ini Dina perhatian kepadanya. Sayup-sayup Dina mendengar gesekan dedaunan di samping Mas Tomo. Tiba-tiba bau apel dan juga amis menyeruak di sekitar. Saat Dina mempertajam pandangan, Dina langsung dikejutkan dengan penampakan malam itu. Yang monyet itu sudah berdiri di ujung sana menatap Mas Tomo dengan pandangan mengerikan. Dina tercekat diam tidak berkedip. Mas Tomo pun mengikuti arah pandangannya Dina. Kemudian berjingkat melihat penampakan itu. Ia seperti mengucapkan sesuatu. Mas Tomo terlihat begitu tegak. Bibirnya gemetaran sambil mengangguk. Setelah melihat Mas Tomo mengangguk dan ia pergi begitu saja. Bicara apa itu tadi, Mas? Tanya Dina seketika. Sepertinya dia udah tahu kalau aku mulai ragu mau numbalkan bayimu. Terus bagaimana, Mas? Kamu nggak pengen punya anak dari kota? Lihat saja besok, aku sendiri bingung. Katanya sembari menaruh cangkir ke meja di depannya. Esoknya saat Dina membantu Mbok Ijah di dapur, ia mendengar suara Mas Tomo berteriak-teriak di ruang tamu. Terdengar pula suara Mbak Fani mengoceh tidak jelas dengan nada tinggi. Kemudian terdengar sesuatu yang pecah. Brang! Mbok Ijah pun menatap Dina seakan bertanya. Dina pun hanya mengandikan bahu. Segera Dina ikuti Mbok Ijah ke ruang tamu. Dina melihat Mas Tomo duduk di sofa sedang terduduk sambil memegang kepalanya. Mbak Fani berdiri di depannya sembari menyilangkan dada. Saat melihat Dina, dengan segera ia menyambar rambut dan menjambaknya. Ini akibat perbuatanmu, kurang enak apa kamu di sini ya? Dina meringis menahan sakit dan mencoba menarik tangan Mbak Fani agar melepaskan rambutnya. Mas Tomo hanya diam memandang mereka. Apa salah saya, Mbak? Tanya Dina sambil terus menahan kesakitan. Gara-gara kamu buat Mas Tomo ragu menumbalkan bayinya. Sekarang pekerjaannya Mas Tomo kacau. Monyet itu nggak main-main. Dia bakal menghabiskan bersih harta kita kalau tidak nurut sama dia. Jawabnya berapi-api. Mas Tomo berdiri kemudian menarik tangan Mbak Fani. Ia melepaskannya. Dina lega sambil terus meringis. Rasanya sudah mau jebol semua rambut dari akarnya. Gak usah menyalahkan dia. Harusnya kamu mikir siapa yang membuat dia masuk ke rumah ini. Kamu kan yang minta. Sekarang jangan salahkan aku kalau sampai tertarik madu ini. Jawabnya dengan lugas. Bagaikan tersambar petir di siang bolong, Mbak Fani terdiam mendengar ucapan suaminya itu. Mbak Fani menjatuhkan dirinya ke lantai lemas. Ia terdiam menatap lantai dengan pandangan kosong. Mas Tomo tidak memperdulikan dan segera pergi meninggalkan mereka. Bu Ija segera mendekati mereka, meraih Mbak Fani untuk berdiri kemudian menundukkan di sofa. Maafin Mbak, aku cuma pingin nyelamatin bayiku, gak ada maksud lain, kata Dina sambil menunduk di hadapannya. Aku ngerti, tapi aslinya yang salah itu ya Mas Tomo. Kalau gak gara-gara dia pakai pesugihan buat monyet itu, gak bakal panjang seperti ini. Kita ini cuma korban. Bu Ija segera pergi mengambil minum untuk Mbak Fani, meninggalkan mereka berdua. Aku bakal keluar dari rumah ini, Mbak. Aku gak pengen ngerusak hubunganmu sama Mas Tomo. Jangan, aku masih butuh kamu. Aku udah gak mau hidup lagi kayak gini, Mbak.
jadi budak nafsu terus anakku dibuang. Makanan yang tiap hari dimakan dari uang haram. Bakalan aku asuh anakku sendiri. Tak cari pekerjaan sendiri juga. Meski dikit, yang penting halal, jawab Dina sekenanya. Mbak Fani pun berdiri kemudian dengan segera menggambarku. Dina merasakan darah mengalir dari ujung bibirnya. Terus, gak kamu pikirin nasibku tak? Nasibnya Mas Tomo. Kalau bayi itu kamu bawa pergi, monyet itu bakalan marah. Suruh nikah lagi loh mbak, gampang kan? Jawab Dina sembari beranjak pergi dengan memegang ujung bibirnya yang mulai terasa perih. Dina sudah muak dengan semuanya. Meski tidak dapat dipungkiri, di sini diperlakukan dengan sangat baik. Segala pakaian mewah dan semua aksesoris perhiasan dipenuhi oleh Mas Tomo. Akan tetapi semuanya tidak menjamin kebahagiaan. Dina sudah bertekad ingin menemukan kebahagiaannya sendiri. Malam ini Dina tidur di rumah orang tuanya dengan perasaan gelisah. Entah apa yang terjadi, tubuhnya berasa panas dan begitu gerah. Apa mungkin ini akibat ia sudah terbiasa tidur di rumah Mas Tomo yang ber-AC, sedangkan di rumah orang tuanya hanya ada kipas angin kecil di atas meja. Ngapain sih mbak, gak bisa tidur? Gerah banget bu, jawab Dina sembari terus mengibaskan daster. Orang kalau hamil besarnya emang gitu kan? Apa kamu kepikiran Mas Tomo? Secepatnya dia menjawab, Ibu kok gitu sih bu? Ibu malah tersenyum, lalu berdiri dan segera membuka sedikit jendela kamar. Kamu kan udah lama hidup bareng Tomo. Meski awalnya cuma pernikahan paksa, tapi buktinya kamu bisa hamil udah kedua kalinya lagi. Jelaskan, mulai ada rasa, meski ya sedikit. Tiba-tiba perutnya terasa panas dan kaku. Dina berusaha menahannya tetapi tetap terasa. Aduh bu, panas ini bu perutku bu, aduh. Seketika ibu panik. Bu, sumpah bu ini makin panas bu. Dina terus berteriak sambil menahan sakit. Kemudian secepatnya ia berlari ke dapur mengambil air es dan kain. Segera ia menyebarkan dasternya Dina dan kemudian mengolesinya dengan perlahan. Tiba-tiba Dina melihat di luar jendela monyet itu melihatnya dengan tatapan dendam. Dina pun terperanjat kaget, tangannya yang panjang ingin segera menariknya, tapi seperti ada yang menahannya. Bahkan jari-jari itu tidak dapat menembus jendela yang terbuka. Ah, bu, itu bu, monyet itu bu di situ bu. Dina menunjuk jendela sambil terus meracau sakit. Ibu menoleh sambil celingukan, ia mengedarkan pandangannya. Mana sih nak, ibu gak lihat apa-apa. Gigi taringnya yang panjang seolah siap menerkamnya. Ia berusaha masuk dan memaksa tubuhnya, tetapi tidak bisa. Dengan segera ibu mengusap perutnya lebih pelan dan pasti, sambil membaca beberapa ayat dan bacaan yang entah itu apa. Dina melihat monyet itu semakin merasa kesulitan dan kesakitan. Tubuhnya melemah, ia semakin menunduk ketika ibu lebih mengeraskan bacaannya. Selang beberapa menit rasa panas di perutnya sudah mulai hilang, dan monyet itu pun sudah tidak ada. Segera Dina peluk erat tubuh ibunya sembari menangis di pundaknya. Dina sangat bersyukur berada di rumah ini karena bayi yang seharusnya hari ini hilang masih tetap ada dalam perutnya. Namun satu yang mengganjal, bagaimana nasib dari Mas Tomo? Di malam yang sama, sebelum kejadian di kamar, Mas Tomo memulai ritual dan telah mempersiapkan segala makanan dan kebutuhan pesugihannya. Ia merasa bimbang karena Dina tidak ada di rumah dan sejak awal sudah mulai ragu mau menumbalkan anaknya. Akan tetapi ia tetap melaksanakan kewajibannya demi semua kejayaan dan kekayaannya. Ia duduk bersila di depan tempat besar, yaitu tempatnya tampah besar, dan berbagai bunga dan jajanan pasar, lilin dan kemenyan telah ia nyalakan. Asap putih pun mengepul memenuhi ruangan itu. Setelah mengucapkan beberapa mantra, pemanggil monyet itu datang dengan wujud yang cantik.
Tidak seperti malam saat Dina dan Mas Tomo bertemu dengannya di belakang rumah. Jelas Mas Tomo terkaget karena setiap hari yang dilihatnya justru pemandangan seperti ini. Kulitnya putih mulus, wajahnya lancip, hidungnya bangir dan bibir tipis merah sempurna. Rambutnya hitam mengkilat panjang dan begitu harum. Tubuhnya hanya berbalut kain panjang hitam tipis saja. Tomo tersenyum nakal, inilah yang dirindukannya tiap malam. Tomo selalu siap melayani dan memuaskannya. Sembah sujud saya Nur Putri, katanya sembari sujud di hadapan istri gaibnya ini. Aku tidak menemukan bau bayimu di rumah ini. Kamu harusnya mengerti kalau aku tidak bisa ambil bayi itu kalau tidak ada di dalam daerah kekuasaanku. Ampun Doro, Dina sudah tahu kalau bayinya mau ditumbalkan, jadi dia pulang ke rumah orang tuanya. Kamu mau membohongi aku, ah? Saat Mas Tomo mengintip dari balik sujudnya, ia gemetar bukan main karena untuk pertama kalinya ia melihat monyet itu dalam bentuk aslinya. Wajahnya yang ayu tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Bau yang wangi tiba-tiba berubah menjadi amis dan apek khas binatang buas. Ia terduduk lemas hampir tidak kuat menopang tubuhnya sendiri. Nafasnya tersengal-sengal tidak beraturan. Tangan lembut Nur Putri berubah menjadi panjang, keriput, dan begitu kasar. Kuku-kukunya bergemeletak saat diayunkan menuju leher Tomo. Ia tercekat tidak bisa bernafas. Bahkan untuk mengeluarkan suara saja ia tidak bisa. Makhluk bermata satu itu pun membuat Tomo kehilangan kesadaran. Perlahan pandangannya kabur, samar dan hilang. Ia terbangun melihat keadaan kamar yang sudah dipenuhi uang dan segala perhiasan. Tomo tersenyum bahagia, jelas karena pikirannya Nur Putri sudah berhasil mengambil janin Dina. Setibanya suara gedoran pintu membuyarkan lamunannya. Ia berdiri melangkah untuk membuka pintu, ditemukannya Bu Ica di sana dengan kekhawatiran yang luar biasa. Anu Pak, Mas Dika Pak, katanya terbata-bata. Segera Bu Ica melangkah cepat menuju kamar Dika. Ditunjukkannya Fani yang menangis histeris di dalam kamar sambil memeluk tubuh Dika yang kaku, matanya melotot dan mulutnya terbuka. Tono melangkah mendekati keduanya. Ia memegang tangan Dika, memastikan nadi di pergelangannya tidak bergerak sedikit pun. Jantung Tomo serasa tidak bisa bergerak lagi ataupun berhenti berdetak. Ia tidak percaya anaknya telah tiada. Sambil terus terisak, Fani memukul-mukul tubuh Tomo tanpa ampun. Gara-gara kamu mas, semua ini. Gara-gara kamu mas, semua ini. Puas kamu membunuh anakmu sendiri. Tomo menerima segala pukulan dari Fani tanpa menolak dan membalas. Ia membiarkan istrinya menumpahkan segala kesalahannya. Ia menangis melihat anaknya yang berusia 21 tahun telah kehilangan nyawa akibat perbuatannya. Menyesal sudah pasti. Kini baginya harta yang ia dapat tidak sebanding dengan kehilangan nyawa anak semata wayangnya. Ia memang beberapa kali punya anak, tapi sebelum hendak dilahirkan, semua anaknya telah hilang. Hingga tidak pernah sekalipun ia menyesalinya karena memang tidak pernah bertemu dengan mereka. Tapi kini lain ceritanya. Anak yang selama puluhan tahun menemaninya telah direnggut paksa tanpa belas kasih. Sungguh tidak pernah ia merasakan yang sesakit ini. Mungkin ini yang dirasakan Tini, Fani, dan bahkan Dina saat kehilangan janin yang menemani mereka selama 7 bulan. Air mata Tono tumpah ruah dalam pelukannya di tubuh Dika. Ia menangis sejadi-jadinya. Fani yang sudah lelah memukul kemudian ikut menghambur, saling berpelukan pada tubuh kaku Dika. Cerita sebelumnya saat Tomo pingsan akibat dicekik Nur Putri. Sang monyet segera pergi mencari bau janin Dian. Ia menemukan Dian di rumah orang tuanya. Ketika mencoba mengambilnya, tangannya tidak dapat menjangkaunya. Karena memang rumah itu bukan daerah kekuasaannya. Ada makhluk lain di dalamnya yang menahan keinginannya. Ditambah lagi bacaan-bacaan yang dibaca ibunya Dina membuat sang monyet tidak bisa bergerak. Segera ia kembali ke rumah.
Di rumah ia melihat Dika yang saat itu sedang berada di kamar bersama dua orang temannya. Sesaat ia terdiam seakan lupa bahwa Tomo masih mempunyai anak yang lain. Ia mulai mendekat dan mengendus menikmati bau Dika. Mereka sedang asik bermain game. Kedua temannya saling menghujat sambil memegang stick game, sedangkan Dika berada di sebelahnya memainkan gadget. Segera sang monyet menghampirinya, menatap lekat-lekat dan berada di depan Dika. Dika tersentak kaget, tapi dengan segera sang monyet mencekik lehernya. Ia tidak bersuara, lalu tangan panjang monyet melingkari tubuhnya hingga ia tidak dapat bergerak sama sekali. Ia mencoba memberi isyarat teman-temannya namun tidak bisa. Kedua temannya tidak menyadari apa yang telah terjadi pada kawannya itu. Sang monyet membuat mulutnya terbuka. Dengan segera lidah panjang dan kasar sang monyet terus masuk ke dalam mulutnya, menelusup, masuk hingga ke dalam perutnya, mengoyak habis semua isi perut dan organ-organ dalamnya. Dika hanya bisa melotot menahan sakit yang luar biasa. Sesaat salah seorang kawannya menoleh melihat Dika yang hanya bisa melirikkan matanya ke kiri dan kanan. "Kamu ini kenapa sih, Dik?" tanya salah satunya. Lalu teman yang satunya lagi menggoyangkan tubuh Dika, tetapi Dika tidak bergerak sedikit pun. Mulutnya tetap terbuka, kepalanya sedikit naik seperti menahan sesuatu. Matanya terus bergerak seperti ingin menunjukkan sesuatu namun sia-sia. Kedua temannya seperti tidak bisa melihat penampakan makhluk mengerikan di depannya Dika itu. Mereka pun ketakutan dan dengan segera berlari keluar kamar mencari bantuan. Saat Fanny mengetahuinya, dengan segera ia masuk ke kamar Dika. Ia melihat sang monyet meloncat keluar lewat jendela. Fanny berteriak histeris, kemudian mendekati Dika. Namun semua sudah terlambat. Tubuh Dika sudah pucat dan kaku, matanya melotot dan mulutnya terbuka lebar. Seperti habis kehilangan banyak darah, ia memeluknya dengan penuh penyesalan. Berteriak memanggil-manggil nama Dika, tangisannya sungguh menyayat hati. Kedua teman Dika dan juga Mbok Ija hanya bisa memandang mereka berdua, ikut menyahut dan juga menangis dalam kesedihan yang luar biasa. Keesokan harinya, Dina yang sedang di dapur bersama ibu terkejut ataupun dikejutkan oleh kedatangan Mbok Ija yang menangis terseduh-seduh. "Ada apa sih, Mbok?" Mbok Ija tetap tenggelam dalam tangisannya. Sambil terisak, ia menceritakan semua yang terjadi di rumah malam itu. Mbok Ija sangat terpukul karena sejak kecil dialah yang merawat Dika. Ia sudah menganggap Dika seperti anaknya sendiri. Tiba-tiba harus kehilangan dia dengan cara yang sungguh tidak wajar. "Udah tahu kan, Mbok, rasanya kehilangan anak?" Mbok Ija mengangguk mengiyakan. Ia memeluk Dina dengan penuh kesedihan, larut dalam tangis yang benar-benar mengiris. "Terus, sekarang gimana lagi? Apa mau diteruskan lagi kelakuannya Mas Tomo itu?" "Kayaknya Pak Tomo juga syok, Mbak. Orangnya begitu menyesal." "Udah, semoga sadar dia," timpal ibu menutup perbincangan mereka. Sebulan setelah kematian Dika, Tomo baru datang menemui Dina. Saat di depan rumah, Dina melihat ayah dan Tomo terlibat adu mulut, saling mencaci dan menuding. Tetangga dan beberapa orang lewat terhenti melihat pertengkaran itu. Akhirnya keduanya pun berhenti saat ibu datang menengahi mereka. "Udah cukup kamu gangguan aku. Bakal kurawat sendiri calon cucuku. Gak usah kesini-kesini lagi," bentak ayah pada Tomo berapi-api. "Justru aku kesini mau pamit sama anak istriku," jawab Tomo tidak kalah emosi. Dina yang berada di dalam kamar pun sudah tidak tahan lagi. Segera ia menemui Mas Tomo di ruang tamu. "Pamit mau kemana?" Mas Tomo menolehkan pandangannya pada Dina. Seketika ia langsung meraih tangannya dan menggenggamnya dengan erat. "Aku titip anakku ya, tolong dirawat yang baik. Bakal tak akhiri semuanya nanti malam." Dina mengernyitkan dahi. "Katamu, tidak ada cara buat mengakhiri?" Ia tersenyum. "Ada cara terakhir, lihat saja nanti malam." Setelahnya ia meminta maaf kepada ayah dan ibu. Ia terlihat benar-benar menyesali dan sangat terpukul karena kehilangan Dika. Ia berpamitan sembari berlinang air mata.
Berulang kali ia berkata untuk titip dan menjaga anakku kelak. Dina jadi merasa tertegun dan kasihan. Entah seakan-akan ia akan pergi jauh dan tidak akan kembali. Tengah malam Tono sudah melakukan ritual pemanggilan seperti saat malam pesugihan waktu itu. Lama ia menanti, tapi sang monyet Nur Putri yang belum datang juga. Di rumah Dina merasa gelisah, entah tiba-tiba kepikiran Mas Tomo. Padahal ia tidak pernah sesekalipun mencintainya. Dina seperti merasa takut akan sesuatu, memikirkan cara apa yang akan ditemu Mas Tomo untuk mengakhiri pesugihannya. Dina mencoba menghubunginya, tetapi hanya nada dengung yang dia dapatkan. Berkali-kali aku ulang tetap sama. Akhirnya ia mencoba mengetik chat untuk Mbak Fani. "Mbak, Mas Tomo di mana?" Lama ia tidak membalas. Mungkin sudah tidur karena memang waktu menunjukkan pukul 12:15 malam. Dina melirik ponselnya berkali-kali, tetap tidak ada jawaban, hingga ia merasakan kantuk. Kemudian ponsel Dina bergetar. "Mas Tomo nggak ada di kamarnya, ngapain kamu malam-malam nyariin?" "Mbak, tolong cari Mas Tomo, aku punya firasat nggak enak, soalnya tadi habis pamitan sama aku." Setelah Dina mengetik itu, Mbak Fani tidak membalas lagi. Dina yakin dia sama khawatirnya dengannya, dan segera mencari keberadaan Mas Tomo. Di dalam kamar pribadinya, Tomo terus merapalkan mantranya lebih keras lagi. Hingga sekitar 1 jam ia menunggu sang monyet baru datang dengan wujud ayu dan segala keanggunannya. "Kenapa kamu panggil aku? Bukannya masih sebulan yang lalu aku udah dapat Dika?" Sambil mengatupkan kedua telapak tangannya di atas kepala, Tomo berkata, "Nur Putri, aku sudah siap mengakhiri semuanya. Cukup sampai di sini." Sang monyet pun tertawa. "Udah yakin sampai di sini saja?" Tomo mengangguk yakin ia sudah siap atas segala konsekuensinya. Perjanjian yang pernah diawali harus pula diakhiri. Kesepakatan dari awal adalah Tomo akan hidup mewah dengan segala kekayaan dan hidup kekal. Asal dalam 5 tahunan ada tumbal bayi dari benih Tomo. Kini Tomo sudah lelah hidup seperti itu. Keinginannya sudah di ambang batas. Tidak peduli lagi akan segala kemewahan dan pangkat tinggi. Ia tidak ingin lagi menyakiti wanita untuk diambil paksa janinnya. Kematian dirinya adalah tutup dari perjanjiannya itu. Dia harus rela menyerahkan rohnya untuk menjadi pengikut setia dan abadi dari sang monyet. "Mendekatlah," ucap sang monyet. Segera Tomo berjalan dengan menggunakan lututnya mendekat ke hadapan Nur Putri. Saat sudah tepat berada di depannya, Nur Putri memegang kepala Tomo, kemudian merubah wujudnya menjadi makhluk mengerikan itu. Tomo sudah tidak lagi merasakan ketakutan. Ia hanya diam menatap istri gaibnya, menampakkan wujud aslinya. Tangan yang memegang kepalanya seketika memanjang. Demikian pula dengan tubuhnya membesar dan meninggi, menjulang hingga hampir menyentuh plafon. Tomo menengadahkan wajahnya, melihat dengan jelas penampakan sosok yang selama ini digaulinya. Sungguh menyeramkan dengan mata yang satu benar-benar besar, mulut yang besar dan taring yang runcing memanjang. Seakan-akan dia itu siap untuk menerkam dirinya. Berkali-kali ia menelan ludah, namun berusaha tetap tenang walaupun apapun yang terjadi. "Hehe, Tomo, mulai detik ini aku terakhir melihat wajahmu. Setelah ini rohmu harus menjadi pengikutku yang abadi. Demi janin yang kau tumbalkan, ku ambil rohmu dari jasadnya yang sudah menjadi hakku," ucap sang monyet jelas dan lugas. Seketika kepalanya seolah ditarik secara paksa. Ia berteriak kencang karena merasakan sakit yang teramat sangat. Perlahan tubuhnya seperti mulai mati rasa. Dari ujung kaki kemudian merambat ke atas secara perlahan dan pasti. Panas dan sungguh perih seperti kulit yang terkelupas dari dagingnya. Ia terus berteriak dan meronta sekuat tenaga, tetapi tangan sang monyet semakin mencengkeram erat kepalanya. Ia seakan merasa kini tulang belulangnya telah remuk, tubuhnya melemah. Jiwanya hanya tinggal separuh lagi.
Sakit teramat sakit. Darahnya seperti diperas lalu dipompa ke atas. Seakan panas menjalari seluruh tubuh. Ia melihat tubuhnya kini mengkerut dan menyusut sungguh di luar nalar. Bahkan teriakannya tidak bisa lagi mengungkapkan rasa sakitnya yang teramat menyayat. Hingga saat detik terakhir ia melihat Fanny membuka paksa pintu kamarnya. Fanny kemudian berlari ke arahnya sembari berteriak memanggil-manggil namanya. Namun semua sudah berakhir. Tubuh Tomo ambruk dengan keadaan yang mengenaskan. Wajahnya pucat membiru dengan mata melotot seperti kondisi Dika waktu itu. Tubuhnya menyusut dan mengering seperti sudah berumur ratusan tahun, seakan seluruh isinya disedot dengan paksa. Fanny mengangkat kepala Tomo dan menaruh di pangkuannya. Ia menangis terseduh-seduh, dipeluknya tubuh suaminya yang sudah tidak bernyawa itu. Sungguh mengerikan, tubuh yang gagah dan padat berubah menjadi sedemikian rupa. Ia berteriak sekuat tenaga hingga membangunkan semua orang yang ada di rumahnya. Mbok Ija, Mbak Warni, Pak Satpam, Pak Sopir, dan tukang kebunnya menghampur masuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Semua berjingkat kaget melihat keadaan majikannya yang semengerikan itu. Tidak ada darah sedikit pun, tetapi benar-benar memilukan dan menyayat hati. Keesokan harinya, Dina sudah berada di rumah Mas Tomo untuk ikut mempersiapkan segala kebutuhan pemakamannya. Dina melihat keadaan Mbak Fanny yang masih syok. Banyak sekali orang yang memberikan ucapan bela sungkawa kepadanya. Namun ia hanya diam saja menatap ke depan dengan tatapan kosong. Ia hanya membiarkan orang menyelaminya tanpa mengucap sepatah kata pun. Benar saja apa yang dialami Mbak Fanny sungguh memilukan. Hanya dalam waktu sebulan ia harus kehilangan dua orang yang dicintainya. Entah setelahnya ia akan hidup seperti apa, untuk apa, dan tidak ada semangat baginya lagi. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video dan cerita kali ini. Semoga banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini ya teman-teman. Nah, untuk kalian ya jangan sekali-kali ataupun jangan sampai deh kalian terjerumus ke lembah pesugihan. Sesulit apapun keadaan kalian, kalian harus tetap tekun berusaha dan benar-benar harus mencari rezeki dengan cara yang halal. Nah, sekian dan terima kasih ya teman-teman sudah menyimak cerita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Dan jangan lupa untuk kalian nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.